Bismillahirrahmanirrahim. Piala Dunia U20 gagal digelar di Indonesia. Apa sebenarnya alasan FIFA? Apakah karena penolakan terhadap timnas Israel dan dukungan Indonesia terhadap Palestina? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, Piala Dunia U20 FIFA adalah kejuaraan sepak bola resmi yang diadakan FIFA setiap 2 tahun sekali. Kejuaraan ini diikuti oleh setiap negara yang mengirimkan tim nasional sepak bola di kelompok umur di bawah 20 tahun. Sebelum dapat mengikuti kejuaraan ini, setiap negara akan mengikuti kualifikasi dari masing-masing konfederasi untuk dapat mengikuti Piala Dunia U20 FIFA. Indonesia sebelumnya ditunjuk oleh Federasi Sepak Bola Internasional FIFA sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 pada tanggal 20 Mei sampai tanggal 11 Juni tahun 2023 mendatang. Indonesia sendiri sudah menyiapkan 6 stadion sebagai venue pertandingan di Jakarta, Bandung, Palembang, Solo, Surabaya, dan Gianyar. Namun, FIFA secara mengejutkan membuat keputusan besar dengan mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 tahun 2023. Keputusan ini dibuat hanya 2 bulan menjelang turnamen dimulai. Tepatnya pada hari Rabu tanggal 29 Maret tahun 2023, FIFA melalui situs resmi menyatakan bahwa Indonesia tidak lagi menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. FIFA memang tak menyebutkan detail alasan pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah ajang olahraga internasional itu. Namun, pembatalan tersebut bersamaan dengan penolakan timnas Israel di Piala Dunia U20 oleh beberapa kepala daerah. Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menjadi salah satu pihak yang paling disalahkan atas gagalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Seperti diketahui, Ganjar sebagai pemimpin dari daerah yang menjadi salah satu venue penyelenggara pertandingan, menyatakan menolak keikutsertaan timnas Israel pada Piala Dunia U20. Ganjar menolak kehadiran timnas Israel di Indonesia karena pertimbangan politik terkait konflik Israel dengan Palestina, dan menurutnya itu sudah sesuai dengan amanat langsung Presiden pertama Indonesia Soekarno. Selain Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Bali Wayan Koster juga menilai kehadiran timnas Israel pada Piala Dunia U20 berpotensi mengancam keamanan di Bali. Karena itu, dia menolak kedatangan Israel ke Indonesia, khususnya ke Bali. Kini, akun media sosial 2 kepala daerah tersebut menjadi sasaran amarah warganet karena dianggap sebagai tokoh yang menyebabkan Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 karena sikapnya menolak Israel. Lalu pertanyaannya, mengapa Palestina harus dibela? Hal tersebut bukan semata karena di sanalah tanah suci dan kiblat pertama umat Islam berada, melainkan karena di sana telah terjadi penjajahan dan penjarahan selama puluhan tahun. Palestina adalah negara merdeka yang berdaulat, dan punya wilayah teritorial yang diakui resmi dunia. Dalam suasana ini, detik ini, ingin mengajak kita untuk mengembalikan memori terbaik kita pada suasana 77 tahun yang lalu. Tepatnya 6 September tahun 1944, saat satu sosok ulama besar Palestina bernama Syekh Muhammad Al-Amin Al-Husaini begitu gagah, terang, berani, dan tulus mendukung kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia bahkan saat belum terlahir. Sehingga sosok proklamator Republik Indonesia, putra terbaik bangsa, Dr. Muhammad Hatta, hingga memimpin satu delegasi khusus panitia persiapan kemerdekaan Indonesia untuk bisa berjumpa dengan beliau. Dan hasilnya, lewat dukungan penuh melalui radio Berlin berbahasa Arab itu, bagaimana beliau menyatakan kepada dunia mendukung kemerdekaan Indonesia. Di tahun 1952, bahkan seorang Dr. Muhammad Nasir yang memimpin delegasi Muslim Indonesia selanjutnya bahkan bertemu dengan dunia Islam untuk meminta dukungan-dukungan lebih kuat akan status penguatan kemerdekaan Indonesia. Lagi-lagi disambut mufti besar ini, bahkan diberikan dengan tawadhu'nya tuangan secangkir kopi yang menghadirkan kehangatan dan dukungan yang sangat luas serta tulus untuk kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia, untuk penguatan nilai-nilai kemerdekaan yang telah diraih itu. Kini, setelah lebih dari 75 tahun,
kita merasakan nikmat kemerdekaan, merasakan ketentraman dalam beraktivitas, kedamaian dalam membangun interaksi sosial, bahkan berkehidupan. Dan dengan tegas kita nyatakan, kita ikrarkan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Kini, komitmen terbaik yang kita ikrarkan itu diuji bahkan melalui satu bangsa yang dari awal mendukung kemerdekaan kita, yaitu bangsa Palestina. Negara Palestina, orang-orang terbaik yang bersama negara-negara Islam lainnya mendukung dengan kuat penuh ketulusan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kini Palestina memanggil saat anak-anak banyak yang syahid dihujani bom dan rudal yang meluluh lantakan itu. Saat perempuan banyak yang ternistakan dan banyak orang berhamburan untuk mengungsi meminta pertolongan. Indonesia mesti menjadi negara dan bangsa pertama yang terpanggil untuk mendukung penuh kemerdekaan bangsa Palestina. Negara Palestina, rakyat kita, negara kita, bangsa kita punya kewajiban moral untuk melakukan satu hal yang sama yang pernah mereka hadirkan kepada kita lebih daripada 77 tahun yang lalu. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan menambah tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.